Kembali bersama Ibu Remahel di pembelajaran IPA kelas 8. Adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.6, menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, 4.6, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah menonton video film pendek ataupun mengamati gambar, kalian mampu menganalisa dampak pengguna narkoba dan rokok bagi kesehatan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan beberapa upaya menjaga diri dari berbahaya narkoba dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu melakukan kegiatan diskusi dan kajian literatur. Peserta didik kalian mampu mengemukakan upaya dalam penanganan pecandu zat adiktif dengan tepat. Lalu kalian mampu melakukan kegiatan yang ada pada LKPD. Nah, silakan kamu simak semua tujuan pembelajarannya ya. Apa sih narkoba itu? Mungkin kamu sudah sering mendengar istilah narkoba. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan, bagaimana dampaknya? Ada jangka panjang, ada dampaknya dalam jangka pendek. Yang dampak jangka pendek penyalahgunaan narkoba, yang pertama itu akan terjadi dehidrasi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, akan terjadinya gangguan sistem pencernaan. Lalu menurunnya kualitas tidur. Nah, dalam jangka panjang, menurunnya kualitas hidup, kerusakan organ tubuh penting, meningkatnya risiko HIV/AIDS dan kematian. Nah, bagaimana dampak penggunaan rokok bagi kesehatan dan masyarakat? Mungkin kamu sudah sering melihat rokok ini ya. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan para perokok aktif maupun pasif yang hanya terpapar asap rokok dan terlepas dari zat yang terkandung di dalamnya. Jadi artinya perokok pasif juga ternyata itu lebih parah ketika terpapar oleh asap rokok. Nah, ini zat-zat yang berbahaya dalam rokok. Coba kalian perhatikan. Ada karbon monoksida. Ini gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Akibatnya seseorang akan kekurangan oksigen. Yang kedua, nikotin. Cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Yang ketiga, tar. Cairan kental berwarna coklat tua atau hitam didapatkan dengan cara distilasi kayu dan arang. Juga dari getah tembakau. Zat inilah yang menyebabkan kanker paru-paru. Jadi hati-hati dalam penggunaan atau menghisap rokok. Nah, silakan kalian lihat penyakit karena merokok. Nih, kalau kita mau hidup sehat, berarti harus kita menghindari. Nah, penyakit apa saja? Yang pertama itu penyakit paru-paru, yang kedua penyakit jantung. Nah, cara kerja zat adiktif pada rokok dalam tubuh. Nah, di sini aliran darah itu akan melambat, lalu menghalangi pasokan oksigen ke kaki dan tangan, dan membuat seseorang rentan terhadap risiko terjadinya tromboflebitas atau peradangan dan pembekuan dalam pembuluh darah. Paling sering ini terjadi di daerah kaki dan lengan. Karbon monoksida itu akan mengganggu peredaran oksigen dalam otot juga, dan jaringan tubuh, sehingga membuat jantung bekerja lebih keras. Seiring dengan waktu, saluran pernapasan akan membengkak dan membuat aliran udara ke paru-paru menjadi lebih rendah. Tubuh seorang perokok, coba kamu cermati. Ini semua bagian paru-parunya itu pasti akan hitam. Nah, bagaimana upaya menjaga diri dari bahaya narkoba? 1. Kita harus mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, harus meningkatkan harga diri. Harga diri itu sangat penting ya. Harga diri itu sangat penting, dan kita harus menunjukkan bahwa kita itulah seorang yang istimewa dan berharga, serta mampu mencapai cita-cita. Harga diri itu merupakan dasar dalam proses belajar, mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan hubungan positif dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang positif. Lalu yang kesepuluh, kita bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, ini kalau orang yang sudah pecandu narkoba, dia harus ditangani dengan cara bagaimana rehabilitasi ya. Jadi rehabilitasi narkoba ini merupakan salah satu upaya bagaimana menyelamatkan para pengguna dari berbelenggu narkoba. Nah, ada 4 langkah untuk mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua, detoksifikasi. Penggunaannya harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya. Pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang keempat, pengelolaan aktivitas. Nah, di sini diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Nah, bagaimana dalam penanganan pecandu narkoba di Indonesia kita ini? Terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan. Yang pertama, cold turkey, metode alternatif. Yang kedua, terapi substitusi opioida. Yang ketiga, terapi UT community. Yang keempat, metode 12 tips, atau ada 12 metode di sini ya dari Amerika. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian.